Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Divine Kusoy. Perkenalkan nama saya Mikaela Manis. Hai, perkenalkan nama saya Nicodemus. Halo, perkenalkan nama saya Rafael. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Noah. Perkenalkan nama saya Radenua. Saat ini kita akan membahas bagaimana Roh Kudus bekerja dalam sejarah gereja dan menggerakkan jemaat hingga Mungkin kita tanya, apa itu gereja? Memang kata gereja tidak secara langsung disebutkan dalam Alkitab. Namun dalam Matius 16 ayat 18, kata yang pertama kali digunakan Yesus untuk menyebut gereja adalah jemaat, dengan akar kata dalam bahasa Yunani eklesia, yang secara harfiah berarti yang dipanggil keluar. Jadi, gereja adalah komunitas orang-orang percaya yang dikuduskan dan diselamatkan Allah untuk bersekutu dalam namanya, bersaksi akan Injilnya, dan melayani dengan kasih-Nya di kancah dunia. Perlu diingat bahwa gereja bukanlah gedungnya, melainkan gereja itulah tubuh Kristus yang terdiri atas semua orang percaya, berdasarkan Efesus 1 ayat 22-23. Lantas, apa peran Roh Kudus dalam gereja? Roh Kudus adalah penolong yang telah dijanjikan dan diutus Allah untuk menyatukan setiap orang percaya dari berbagai latar belakang, memberikannya untuk melayani, membangkitkan semangat memberitakan Injil yang menggerakkan dan membimbing gereja dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Roh Kudus inilah yang membakar semangat para rasul dan orang-orang percaya zaman gereja mula-mula untuk memelihara kehidupan berjemaat. Sejarah gereja, dari bagaimana gereja itu terbentuk dan bagaimana gereja itu menjangkau kita, bahkan dari dulu hingga sekarang. Yesus telah menjadikan Roh Kudus kepada murid-muridnya seperti anak, dan Roh Kudus itulah yang menuntun gerejanya hingga kini. Mari kita selami lebih dalam. Pada Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesus telah menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, dan mereka menjadi saksi-saksinya sampai ke seluruh ujung bumi. Kuasa yang dimaksud adalah kuasa ilahi di dalam orang percaya untuk bersaksi dengan keefektifan yang besar. Sehingga karya Roh Kudus dalam memberitakan Injil inilah yang menjadi panggilan bagi orang percaya untuk bersaksi akan Injil Yesus tanpa memandang perbedaan suku bangsa, dan setia melakukan kehendak-Nya sampai Ia datang kembali. Banyak yang mengatakan bahwa Kudus dan hari terbentuk dari gereja mula-mula. Sebenarnya, apakah hari Pentakosta itu? Pentakosta adalah hari ke-20 sesudah Paskah. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-12 mencatat peristiwa ini terjadi pada saat para rasul berkumpul di Yerusalem. Saat mereka berkumpul, Roh Kudus yang dijanjikan Allah dicurahkan atas mereka. Seketika menerima Roh Kudus, para rasul pun gerak gentar untuk memberitakan Injil di setiap tempat, menandai titik awal lahirnya gereja dan pelayanannya ke seluruh dunia. Sehingga pada saat itu ribuan orang menjadi percaya dan dibaptis. Ini membuktikan bahwa gereja bukan sebuah organisasi buatan manusia atau gedung biasa, melainkan satu jemaat dalam tubuh Kristus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. bagaimana sejarah terbentuknya gereja mula-mula. Setelah terjadinya peristiwa Pentakosta, berdirilah gereja mula-mula, di mana cara hidup mereka ditandai dengan penerimaan baptisan oleh ribuan jiwa, ketekunan dalam ajaran dan doa, serta kehidupan yang saling berbagi dan bersatu. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Meskipun ada berbagai tantangan yang menyertai gereja mula-mula, contohnya perpecahan di Korintus, bisa kita lihat pada 1 Korintus 1 ayat 10-17, ajaran-ajaran sesat dan penganiayaan para rasul. Bagaimana para rasul memberitakan Injil Kristus sampai tersebar luas dan banyak orang mendengarnya? Walaupun berbagai tantangan melanda, Injil tetap disebarkan.
Perkembangan gereja ini merupakan hasil perjuangan para rasul yang diwakili oleh Rasul Petrus yang banyak mempertobatkan orang Yahudi dan Rasul Paulus yang banyak mempertobatkan orang-orang non-Yahudi. Rasul-rasul yang lain pun tentu saja turut berbagian dalam memberitakan Injil Kristus Yesus ke seluruh dunia. Dalam perkembangannya, Injil berhasil disebar ke tempat-tempat dari Yerusalem, Samaria, Yudea, Antioquia yang menjadi tonggak di mana para pengikut Kristus pertama kali disebut Kristen, sebagaimana Kisah Para Rasul 11 ayat 26 berkata, dilanjutkan misi Paulus di Mediterania yang menjangkau kota-kota seperti Korintus, Efesus, Filipi, Roma, dan lain-lain, serta karya para rasul yang dicatat sejarah menyebarkan Injil sampai di Yunani, Kaukasus, India, Mesopotamia, Ethiopia, dan berbagai tempat lainnya. Maksudnya Injil terjadi mencari melalui beberapa gelombang utama. Penyebaran Injil Indonesia mencakup paling waktu 645 Masehi. Injil atau Kekristenan aliran Timur, Gereja Assyria Nestoria, tercatat sudah ada di Bali, Sumatera Utara 1545 sampai 1547 Masehi. Santo Franciscus Xaverius, salah satu pendiri Ordo Yesuit atau SD, tiba di Ambon, Ternate, dan Morotai. Ia menata ulang sistem pelayanan gereja, menerjemahkan doa-doa dasar ke bahasa Melayu, dan membaptis ribuan warga lokal. 1564-62 Masehi, misi Katolik mulai merambah ke Pulau Solor, Flores, dan Timor, yang kelak menjadi salah satu basis terbesar Katolik di Indonesia. 1620-an Masehi, VOC mendirikan Index Curve yang dikontrol penuh oleh pemerintah kolonial. Injil diajarkan secara terbatas, terutama di kota-kota pelabuhan seperti Batavia, Ambon, Banda, dan Minahasa, demi menjaga stabilitas perdagangan. 1814 Masehi, Nederland Zendeling Genootschap atau NZG mengirim Joseph Ham ke Maluku. Ia dijuluki Rasul Maluku karena berhasil menghidupkan kembali jemaat-jemaat Kristen yang terlantar pasca era VOC 1830 sampai 1860-an. Utusan-utusan Injil dari NZG dan RMG berdatangan di Minahasa, Papua, dan Tanah Batak. 1921 aliran Pentakosta masuk melalui kedatangan Cornelius Vreeswijk dan Richard van Claveren di Bali. Beginilah alur waktunya. 1563, misi Katolik dimulai oleh Pastor Diego de Magalhães dari Portugis yang membaptis Raja Manado dan 1.500 rakyatnya, namun sempat terhenti karena perang dan pergantian kekuasaan kolonial 1600 sampai 1645. Misi Katolik dilanjutkan oleh Spanyol, namun kematian beberapa misionaris yang disebabkan karena kecelakaan dalam perjalanan laut, mati syahid dan sakit, peperangan dengan orang Minahasa menghalangi pekerjaan misi. 1663 sampai 1675. Misi Protestan dilanjutkan oleh Pendeta Yohanes Burung. Saat itu Minahasa berada dalam kendali VOC. Ia digantikan oleh Pendeta Sebelius yang memulai pekerjaannya di Ternate sejak tahun 1664. Tahun 1675, Pendeta Jacobus Montanus mampir ke Manado. Bangkrutnya VOC pada 27 Desember 1799
menyebabkan kekosongan pekabar Injil, mendorong guru-guru pribumi untuk berkeliling ke desa-desa dengan gerobak, bahkan berjalan kaki untuk memberitakan Injil. 1817 sampai 1818. Rasul Maluku yaitu Joseph Camp dan Domini Lenting datang ke Minahasa. Inilah yang menjadi tonggak NZG memulai gelombang pekabaran Injil di Minahasa. 1822 sampai 1827. Pendeta L. Lammers dan D. Mullers datang, kemudian diganti oleh Helen Dorn. 12 Juli 1831. Gelombang pertama dimulai. J.G. Schwartz dan J.F. Riddle diutus. 1836 sampai 1838. Gelombang kedua dimulai. Herman dan Mater diutus ke Amurang dan Tomohon. 1848 sampai 1849. Hartig, Bosler, dan Olvers datang di Kema Tanawako dan Kumelengguai. Gelombang ketiga dimulai. Di tengah-tengah pelayanan, gereja pasti tidak lepas dari berbagai tantangan. Maka apa saja yang menjadi tantangan gereja? Yang pertama, gereja tua. Ibadah siaran langsung dari pimpinan gereja memang bukan rutinitas, namun membuat aktivitas dari jemaat turun, jemaat kurang fokus, dan hilangnya esensi persekutuan nyata sebagai satu tubuh Kristus. Dan yang kedua, mutakhir bangkit, jemaat mudah digodakan atau terbawa arus karena pengajaran sesat akibat dari kurangnya pengetahuan atau kurangnya pendalaman tentang Alkitab, yaitu firman Allah dan tentang Tuhan kepada mereka. 3. Mendahulukan pemberian jemaat tersebut tertentu dalam pelayanan sehingga menghilangkan esensi bergereja bagi semua. 4. Kesimpulan akan aktivitasnya status orang Kristen, namun hidup dalam pergaulan jahat. 5. Campur tangan politik dalam kehidupan bergereja. Gereja harus menanggulangi hal tersebut dengan langsung menata kehidupan berjemaat dan memperbaiki pelayanan di dalam. Isi dari firman Tuhan harus lebih dikatakan di mimbar-mimbar, bahkan disebutkan dalam kehidupan sehari-hari, agar makin banyak jiwa pula yang kembali hidup sesuai dengan kehendak. Jadi kesimpulan dari seluruh materi yang kami sampaikan pada hari ini adalah bahwa gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil keluar oleh Allah untuk menjadi milik Allah dengan jiwanya itu melanjutkan pekerjaan Allah itu, menyediakan wadah atau sarana serta melaksanakan pelayanan kasih untuk kemuliaan nama Tuhan. Gereja memang terdiri atas banyak suku bangsa, namun kita semua satu di dalam Tuhan. Karena itu, mari kita semua membawa terang kasih Kristus kepada semua orang, terutama mereka yang masih diam di dalam negeri kegelapan, dan beritakan Injil Kristus kepada semua makhluk. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.